Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dan bersemangat beraktivitas. Senang rasanya saya Elda Suswita dapat menyapa Sobat Sifa pada program Health Donatur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia 14 November tahun 2023. Tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, Dr. Firdayanti, spesialis anak. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih dok sudah hadir pada acara Health Donatur hari ini. Boleh disapa dan berkenalan dengan Sobat Sifa di rumah karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Silakan dok. Halo, Assalamualaikum Sobat Sifa. Perkenalkan saya Dr. Firdayanti, spesialis anak, anggota KSM Anak RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Oke, makasih Dr. Firda. Sebelum kita membahas masalah diabetes ini lebih dalam ya dok, sebaiknya kita lebih tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes ini dok? Ya oke, terima kasih Helda. Sobat Sifa semua, saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus pada anak sesuai dengan kompetensi saya sebagai seorang spesialis anak. Jadi sesungguhnya diabetes mellitus itu ada pada anak, ada pada dewasa. Iya. Kalau pada anak kita sebut sebagai diabetes mellitus tipe 1. Oh, tipe 1 ya dok tipe ya? 1. Beda kalau pada dewasa, diabetes mellitus tipe 2. Oh, baik dok. Jadi penyakit diabetes mellitus pada anak ini umumnya disebabkan karena sel-sel beta pankreas daripada anak tersebut tidak bisa menghasilkan insulin yang adekuat untuk merubah glukosa menjadi glikogen. Jadi anaknya akan dalam keadaan selalu kadar gula darahnya tinggi di dalam darahnya karena insulinnya yang kurang diproduksi oleh sel beta pankreas. Jadi diabetes itu penyakit yang kurang memproduksi kadar insulin. Iya, kalau pada anak. Pada dewasa yang tipe 2. Tapi pada anak juga bisa tipe 2. Jadi anak ini bisa tipe 1, bisa tipe 2. Tipe 1 hampir 90% anak yang menderita diabetes mellitus itu adalah tipe 1, sekitar 90%. 10%-nya bisa juga menderita diabetes mellitus tipe 2 seperti dewasa. Oh, apakah itu secara bertahap dok? Dari tipe 1 menjadi tipe 2 atau memang langsung bisa ke tipe 2? Beda. Jadi kalau tipe 1 itu karena insulin yang diproduksi memang kurang. Nah, tapi kalau yang tipe 2 ini biasanya pada anak yang obesitas, yang banyak makan makanan yang manis. Nah, itu insulinnya ada sebetulnya cukup, tapi karena kadar gula darah anak itu, kadar gula di dalam anak itu, dalam tubuh anak itu berlebihan, sehingga insulinnya ini tidak mampu merubah si gula tadi menjadi bagian dari massa otot untuk dipergunakan. Tuh Sobat Sipa, jadi kita dari sekarang orang tua harus waspada ya. Gejala ataupun tanda apa dok yang dapat muncul pada anak yang menderita diabetes ketika menderita diabetes pada anak? Jadi pada anak biasanya sama nih, pada anak sama dewasa sama aja ya. Ada 3P, polipagi, polidipsi, poliuri. Jadi anaknya ini poliuri itu kencing terus. Umumnya itu tidak disadari oleh orang tua, tapi biasanya orang tua datang dengan keluhan anaknya masih ngompol. Walaupun anaknya sudah besar, sudah 7 tahun, 8 tahun masih ngompol kalau malam. Karena mungkin dia tidak bisa menahan untuk kencing, sementara dia sudah ngantuk dan tertidur. Karena dia banyak kencing, otomatis dia haus, lebih banyak minum, polidipsi. Karena banyak minum, banyak kencing, banyak gula keluar dari kencing, dia jadi lapar, polipagi. Jadi ada 3 itu, polipagi, polidipsi, poliuri. Kemudian anaknya makin lama makin kurus. Biasanya cepat dia, dalam 2 bulan makin kurus. Anaknya makin kurus, lesu. Nah, kita harus curiga dan waspada apakah anak itu menderita DM tipe 1. Oke Sobat Sipa, jadi dari sekarang kita harus waspada. Tapi dok, untuk masalah yang berkurang berat badannya itu, apakah memang drastis atau bertahap dari tiap minggu? Ya, biasanya dia makin lama turun, anaknya lesu. Kemudian itu tadi yang 3 jangan lupa, polipagi, poliuri, polidipsi. Ya, anaknya berat badan makin turun, lesu. Kadang-kadang ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Kadang-kadang gatal-gatal juga. Nah, itu juga menjadi gejala tambahan. Tapi yang utama tadi adalah 3P tadi. Ya. 3 poli. 3 poli ya, Sobat Sipa harus diingat dari sekarang, bukan 3 poli. Pengobatan dari 3 poli ini apa ya Dokter Firda? Jadi sebelum kita
melanjutkan ke pengobatan, kita harus mendiagnosa dulu benarkah anak ini menderita diabetes mellitus tipe 1. Jadi selain daripada anamnesa dan pemeriksaan fisik, anamnesa tadi 3 poli, kemudian pemeriksaan fisik anaknya makin kurus tentunya diketahui dari berat badannya makin turun dengan kita lakukan pengukuran berat badan anak. Harus disertai dengan pemeriksaan laboratorium. Biasanya kita melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, GDS namanya, gula darah sewaktu. Nah, pada anak yang diabetes mellitus, gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg. Tapi kalau tidak bisa gula darah sewaktu, bisa gula darah puasa. Gula darah puasanya lebih dari 126 mg, atau bila juga tidak bertemu, kita periksa juga ada namanya toleransi tes. Jadi kita beri anak itu minum gula, kemudian kita cek. Nah, pada pemeriksaan gula darah 2 jam setelah minum gula itu lebih dari 200. Itu kita baru menegakkan diagnosa anak tersebut. Baru anak bisa dinyatakan diabetes mellitus. Ya. Kalau misalnya anak sudah terkena penyakit diabetes, Dok, apakah bisa sembuh, Dok? Nah, sebelum mengatakan bisa sembuh, kita tahu dulu pengobatannya ya. Pengobatan yang pertama, anak ini mesti mendapat insulin. Beda dengan orang dewasa. Jadi kalau anak pada DM tipe 1 itu harus mendapat insulin dan pasti. Lalu insulin ini diberikan seumur hidup. Bukan jadi habis dapat insulin gula darahnya bagus terus di stop. Karena tadi awalnya kita sudah tahu dari awal bahwa diabetes mellitus tipe 1 pada anak adalah karena insulinnya memang kurang. Jadi support insulin itu harus terus-menerus. Artinya pengobatannya seumur hidup. Pada diabetes mellitus ini tidak ada istilah sembuh, tapi adalah terkendali. Terkendali dengan pemberian insulin, kemudian mengatur pola makan. Karena percuma kita memberi insulin, tapi kadar gula darah tetap tinggi dengan pola makan yang tidak teratur, dengan pola makan dengan kadar indeks glikemik yang tinggi. Selain itu, tentunya dengan mengatur berat badan, olahraga teratur, kemudian edukasi anak dan edukasi orang tua. Karena anak ini beda dengan orang tua. Kalau orang tua kan kita bisa, Pak ini suntik, Bu ini suntik. Nah kalau anak tentunya campur tangan orang tua dan edukasi terhadap anak tersebut untuk menjelaskan bahwa dia tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti teman-temannya. Baik Sobat Sipa, jadi tadi sudah dijelaskan Dr. Firda kalau dari penyakit diabetes pada anak itu harus mengatur pola makan. Yang lebih penting lagi, saya lupa menanyakannya ya Dok, apakah diabetes pada anak ini dari keturunan? Jadi kalau yang tipe 1 itu biasanya penyebabnya autoimun. Jadi pankreasnya itu memang tidak mampu, kurang mampu menghasilkan insulin yang cukup ya. Dan bisa juga ada keturunan dari orang tua, tapi kalau keturunan dari orang tua biasanya ini berkaitan dengan yang DM tipe 2 pada anak. Yang anaknya obesitas. Jadi ini beda. Jadi kalau anak yang DM tipe 1 anaknya kurus biasanya. Tapi kalau anaknya DM tipe 2 gemuk. Anaknya gemuk. Obesitas ya Dok ya? Ya. Oh gitu. Jadi Dr. Firda, bagaimana cara mencegah sejak dini supaya anak tidak menderita diabetes, Dok? Jadi diabetes tadi jangan lupa ya, ada tipe 1, ada tipe 2. 90% anak itu menderita diabetes tipe 1, 10% tipe 2. Dari penelitian, makin lama diabetes tipe anak ini makin banyak. Ya, yang tadinya cuma 0,04% per 1000 menjadi 0,2. Bahkan penelitian terakhir di tahun 2023 ada 1.645 anak tersebar di 13 kota itu menderita diabetes mellitus. Nah kalau diabetes mellitus tipe 1 itu tadi terkait autoimun. Yang mungkin kita bisa cegah adalah diabetes tipe 2 yang terkait dengan obesitas, kebiasaan hidup dengan kurang berolahraga, gizi yang tidak seimbang. Nah itu yang bisa kita cegah. Jadi sebaiknya kita makan makanan yang seimbang, mengurangi makanan-makanan yang kadar glikemiknya tinggi. Contohnya, tahu kan Elda kali ya, contohnya makan makanan kita yang seperti pisang coklat lumer. Pisang coklat lumer. Itu paling favorit Pak Dok sebenarnya kalau pisang coklat lumer. Boba,
teh gelas, Iya, Thai tea. Thai tea. Nah, itu harus dikurangi. Kemudian menjaga pola makan kita supaya tetap sesuai karbohidrat, protein, lemaknya seimbang, disertai buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian olahraga, jangan lupa ya. Pada anak yang diabetes pun dianjurkan olahraga. Kita juga untuk mencegah juga harus tetap olahraga ya, ya, Dok, ya. sebaiknya ya. Ternyata luas ya dokter masalah diabetes ini, apalagi sekarang tingkat seperti kata dokter Firda, tingkat diabetes pada anak semakin tinggi setiap tahunnya ya. Ada pesan-pesan khusus dok dari dokter Firda untuk Sobat Sipa, terutama Sobat Sipa yang telah menjadi orang tua mengenai diabetes pada anak ini dok? Jadi pesannya hanya singkat saja. Sebaiknya kita tetap menjaga pola makan, pola hidup sehat, ya. Kemudian mengatur berat badan, ya. Dan kalau sudah terkena diabetes harus kontrol teratur rutin. Itu saja pesannya, Elda. Oke, Sobat Sipa, itu pesan dari Dr. Firda. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Terima kasih Dr. Firda yang telah hadir. Sama-sama, Elda. Dan Sobat Sipa yang telah menonton acara Health Genatur hari ini. Saksikan terus Health Genatur pada YouTube channel RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan terus ikuti akun sosial media RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum saya menutup acara hari ini, saya ada pantun untuk kasih sayang pada Sobat Sipa. Pergi ke Palembang membeli songket, makan pempek di warung Mang Budi, atur pola makan yang sehat agar terhindar diabetes sejak dini. Akhir kata, saya Elda Suswita dan Dr. Firdayanti spesialis anak mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah, we protect